welcome back to Erlita Danu channel random yang bisa bahas apa aja dan isinya suka-suka. Karena channel ini random, jadi sebelum kita masuk ke videonya atau The Journey to Bandung part 3 atau part terakhir, aku mau sedikit live update dulu bahwa aku sekarang mulai pakai kacamata, guys. Jadi ini tiba-tiba sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aku udah kerasa minus tuh dari 2020-an awal, tapi kayak enggak lah, masih denial, males kir dan sebagainya macamnya, dan semakin keganggu di 2025. Ternyata sebelah sini minus 2,5 yang kanan, yang kiri 1/4, 1,25. But yeah, that's it for the live updates. Sekarang kita akan segera masuk ke seri ketiga dari The Journey to Bandung yang lama banget gak aku update part 3-nya. Sampai ini udah mau Desember lagi. Jujurly kita belum tahu sih Desember 25 ini bakalan kemana, tapi kita selesaikan dulu yang Bandung. Episode ketiganya itu akan membahas tentang hotel tempat kami menginap, yaitu Neo di Pati Ukur, plus sama perjalanan pulang dari Bandung ke Jogja. Nah, untuk hotel Neo di Pati Ukur sendiri, itu lokasinya ada di jalan di Pati Ukur, itu deket kampus, kayaknya ITB kalau nggak salah ya. Jadi bener-bener kayak nginep di Jakal gitu mungkin ya rasanya ya. Tapi aku lebih ngerasa vibesnya kayak Tamsis sih, karena belum terlalu naik ke atas menuju arah Lembang. Jadi kayak mungkin Tamsis kali ya. Jadi bener-bener kampus, sekolah gitu. Terus habis itu banyak orang jualan. Seberang hotel kami persis ada warung steak BS, dan di sebelah kanan hotel persis itu ada Mixe ya, kuilah pokoknya ininya yang itu si es minuman dari Cina itu. Nah, jadi bener-bener secara tempat strategis banget, kemana-mana hitungannya deket. Dan mungkin aku akan sedikit spill dulu untuk room tour dari Hotel Neo di Pati Ukur, tempat kami menginap, seperti ini. Inilah room tour standard room at Neo di Pati Ukur Bandung. Jadi seperti biasa ada exit plan dan ada kunci gandanya biar di pintu lebih aman gitu ya. Dan ada gantungan kalau misalnya kita mau minta tolong ruangannya dibersihin atau do not disturb gitu kan. Terus seperti biasa ada untuk lampu dan listriknya, dan kita akan segera cek untuk kamar mandi, tapi kita ke kaca dulu ya. Cerminnya full body dan cakep banget. Next kita move ke kamar mandi beneran. Seperti biasa ada kotak tisu di sini, terus juga wastafelnya. Airnya ada anget dan dingin. Cermin yang clear dan gede banget. Ada sikat gigi, terus untuk ada gelasnya juga. Terus di situ kapas, cotton bud, semuanya juga sudah komplit. Ini colokan, bisa buat pinjam hair dryer I guess. Terus ada tempat sampah dan toilet duduknya. Di situ ada handuk 2 udah dikasih pinjem. Terus ini showernya. Aku suka deh shower model kayak gini karena bisa kita ambil sesuai kebutuhan. Nah, sabun shampoo udah jadi 1 di situ. Dapat sabun batang juga, dan ini yang bawah bisa panas dingin. Keluar ada tempat buat gantung baju, bukan lemari sih ya, tapi lumayan lah buat penyimpanan dan dapat hangernya lumayan banyak. Ini koper kami. Di bawahnya ada safety box. Terus kotak buat laundry kalau mau nge-laundry, dan ada slipper atau sandal hotelnya 2, dan kita dapat refrigerator. Next ini untuk ada gelas, kopi, teh, pemanas air, dapat air mineral di botol juga, dan ada semacam kayak meja kecil. TV-nya aku senangnya udah smart TV juga nih. Nah, kalau ini air mineral tambahannya bayar ya, 1,5 liter, harganya segitu. Dan ada menu-menu buat room service. Ini telepon buat pesen, dapat kursi juga, dan di sini masih dapat cermin lagi, kayak beneran banyak banget kacanya ya. Dan di situ ada kayak meja kecil di samping tempat tidur lah ya, biasa. Itu ada info untuk channel TV-nya. Dan kasur lumayan lah ya buat bertiga sama toddler. Dan ini untuk pemandangannya, aku suka sih, cakep banget. Dapat pemandangan Bandung, ada pegunungannya di sana dan city landscape. Ini udah keesokan paginya, kita turun buat sarapan di lift.
Ini aku sempet kayak mau ketutupan lift gitu, tapi aman sih. Kita ada di lantai 6 dan ini untuk area lobbynya karena bulan Desember jadi Christmas vibes banget. Ada hiasan santanya juga. Ini bener-bener mencuri perhatian aku sih. Jadi ada hiasan santanya, Christmas tree dan sebagainya macamnya. Dan ini tuh nyambung sama area resto. Ini breakfast situationnya tapi nggak terlalu bisa ngambil footage banyak banget karena posisinya tuh rame banget. Jadi kayak agak nggak enak gitu loh kalau mau ngerekam. Dan restorannya emang cukup kecil sih menurut aku. Bener-bener nyambung sama area lobbynya. Ini lobby areanya, ada tempat buat duduk-duduk nunggu, koran dan sebagainya macamnya. Tuh kan senyambung itu. Jadi emang bener-bener nyambung banget antara resto dan juga lobby. And we're jumping to the last day at Neo di Pati Ukur. Ini kita udah kemas-kemas mau balik. Udah bawa semua barang-barangnya, udah pakai tas. Ya, itu tadi untuk hotel Neo di Pati Ukurnya. Secara room tour udah, terus area sekitaran lobby karena deket-deket sama Natal jadi Christmas vibes banget. Terus untuk apa ya, sebenarnya aku happy sih. Aku tidak pernah tidak happy untuk stay di hotel Under Archipelago International because sama member as well. Tapi ada tapinya. Sayang banget kemarin di Neo di Pati Ukur tuh kayak banyak orang yang nginep di sana tidak sebanding dengan ukuran restorannya gitu. Jadi kayak di hari pertama, jadi kayak malam pertama habis nginep, sarapan paginya aku harus menunggu waktu yang tidak terlalu singkat gitu ya, tapi nggak lama juga. Jadi kayak ya lumayan lah untuk bisa mendapatkan meja dan kursi di restoran untuk sarapan. Nah, tapi sih masih nggak apa-apa hari pertama karena posisinya kita cuma mau jalan-jalan aja di kota Bandung. Nah, yang lumayan agak aku stres sedikit itu adalah di hari kedua sebelum kita pulang ini gitu, hari ketiga. Jadi pagi kedua di Bandung. Pokoknya ya sebelum kita pulang lah. Itu posisinya bener-bener kami ngejar kereta. Keretanya Malabar tuh kayaknya jam 10-an dan posisinya itu kami keluar hotel kalian sarapan terus check out gitu loh. Jadi posisinya turun ke resto tuh udah bawa barang-barang dan sebagainya macamnya. Nah itu aku nggak dapet tempat lagi, sementara bener-bener restonya penuh. Kayak kita nggak bisa nunggu lebih lama karena keburu ngejar waktu kereta juga. Kita nggak pengen nyampe di sananya tuh buru-buru atau telat gitu. Akhirnya untung dibolehin juga sama pihak hotelnya, kami makan di lobby area. Jadi seperti yang sudah dilihat tadi, lobby sama restonya tuh agak-agak kayak nyambung gitu, makanya kita boleh makan di lobby area. Tapi ada nilai positifnya lagi, kalau enggak kita makan di lobby area, aku nggak bakalan ketemu sama seorang kayak kolega lama keluargaku. Jadi dulu beliau, orang tuanya itu adalah tetangga dan kayak mau dibilang kerabat, ya nggak saudara langsung tapi deket, udah kayak saudara ya, kayak kerabat jauh tapi deket itulah pokoknya. Intinya itu dari keluarga yang putriku gitu. Jadi kayak little did I know kayak kemarin ke Bandung itu sebenarnya agak sedikit mendekati ancestor. Kenapa? Karena eyang putriku itu bapaknya hilang di Bandung Lautan Api. Jadi kayak posisinya kita nggak pernah tahu jasadnya ada di mana. Tapi kita cuma dapat laporan bahwa beliau hilang di peristiwa Bandung Lautan Api, which is berarti ada di area Jawa Barat, dekat-dekat Bandung dan sekitarnya, mungkin Pengalengan, Lembang, can be anywhere. Tapi kayak aku kemarin menginjakkan kaki di Bandung tuh ada rasa haru yang aku gak bisa jelasin. Kayak wah, aku selangkah lebih dekat sama eyang buyut kakungku dari pihak eyang putri gitu ya. Dan ditutup dengan ketemu sama salah satu kolega yang nggak sengaja liburan juga sebenarnya gitu. Kayak aslinya nggak menetap di Bandung juga, tapi kita sama-sama liburan dan nggak sengaja ketemu tuh rasanya kayak nyes banget gitu. Aku kasih fotonya deh di sini. Itu kayak bener-bener ketemu sama, kalau nggak salah namanya Bu Rini, itu adalah putranya Romo Wiryah. Itu adalah ya semacam masih kolega sama keluargaku dan aku seneng banget. Tapi ya itulah, mungkin kalau misalnya aku bisa ngasih sedikit masukan untuk Neo di Pati Ukur, diperhatikan lagi untuk tamu yang menginap dengan breakfast sama
ketersediaan untuk meja makan di restonya, karena itu perbandingan yang perlu dipertimbangkan sih biar semuanya yang dapat breakfast juga nyaman gitu. Itu doang satu hal yang bikin aku agak-agak gitu. Dan kita akan langsung melipir ke kepulangan ke Jogja. Kita akan cus gitu ya dari hotel, menikmati Bandung yang hujan, dan sampai di stasiun Bandung. 2 kali ketemu pagi di Bandung hujan terus, tapi pagi yang pertama terus reda, jadi kita bisa muter kota Bandung pakai bandros dengan nyaman. Nah ini beneran hujan banget. Untung udah tinggal OTW ke stasiun doang nih naik gokar. Dan begitu udah sampai di stasiun, kami minta tolong porter gitu ya, pakai jasa porter untuk bawain barang karena perintilannya lumayan banyak. Dan serunya di stasiun Bandung gini sih, udah ada elevatornya juga. Dan inilah kereta yang akan kita naiki untuk sampai ke Jogja. Kereta api Malabar, relasi fullnya tuh Bandung sampai Malang. Tapi kami berhenti atau turun di stasiun Yogyakarta Tugu. Ini untuk tadi rangkaian eksekutifnya. Kami tentu naik rangkaian ekonomi yang hemat ya say. Ini gerbong ekonomi premium 1. Kita dapat seat 10 CD untuk aku dan Anan dan 11 D buat bapaknya. Coba tebak, aku dapat maju atau mundur guys? Ya, jawabannya dapat mundur sampai Jogja. Luar biasa, padahal udah riset tetap aja dapetnya begitu ya. Dan ini adalah kegiatan anakku, Anan, bawa tiap naik kereta kalau udah bosen naik YouTube tipis-tipis gitu kan. Kalau ini kegiatan wajib aku, yaitu bengong sambil ngeteh atau nyoklat panas di gerbong restorasi, sambil makan juga tentunya biar nggak mengganggu orang, nggak sambil kerja kok, tenang, bener-bener cuman makan, minum, dan bengong aja. And that's it. Maaf banget video baliknya di keretanya nggak sebanyak video ketika naik ke Alodaya, karena kami pulang naik kereta api Malabar dari Bandung ke Malang aslinya, relasi rute lengkapnya, tapi kami turun di stasiun Yogyakarta Tugu. Nah posisinya aku tuh kayak udah nontonin YouTube-nya Relfans berpuluh-puluh video, udah riset sedetail-detailnya, tapi ternyata di kursi yang kami pilih, aku emang sengaja pilih tengah, jadi karena kelas premium, ekonomi premium itu kan searah laju kereta, separuh lagi mundur tuh jalannya. Nah aku tuh udah berusaha sekuat tenaga untuk paling nggak aku sama Anan sama anakku yang dapet searah laju kereta yang maju, suamiku nggak apa-apa mundur sendirian. Nah ternyata yang kami dapatkan sebaliknya. Jadi aku sama Anan jalannya mundur sampai Jogja, sedangkan suamiku yang duduk sendirian maju searah laju kereta, tapi tidak sendirian juga, jadi tuh rada awkward juga ya Bu. Jadi 4 kursi ada pada depan kan. Nah ini jendela, Anan, aku, suamiku. Ini satu lagi adalah bapak-bapak turun di stasiun Kroya, kalau nggak salah ya, kayak turun sekitaran stasiun Kroya. Jadi posisinya kayak dari Bandung sampai Jawa Tengah, dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah tuh aku agak ya nggak adu jempol juga sih, tapi kayak ada depan sama bapak-bapak yang agak awkward gitu ya. Tapi bapaknya sangat baik dan understanding, gak rewel, gak kebanyakan gimana-gimana. Terima kasih banyak Pak. Dan setelah beliau turun, bilalah gak ada yang naik lagi di kursi itu. Jadi aku sempat menggunakan kursi itu dari stasiun Kroya itu kalau nggak salah sampai turun di stasiun Tugu. Aku berhasil duduk, sementara anakku tidur full flat bed di kursi, 2 kursi itu sama kursinya Anan dipakai dia tidur semuanya. Dan ya karena itu tadi ada orang di depan dan sebagainya macamnya, kami nggak banyak merekam di suasana di kereta Malabarnya. Tapi aku senang sekali karena berbeda dengan Lodaya kemarin, aku sempat mampir ke kereta restorasinya, sempat bengong dan menikmati coklat panas serta premium tea. Seru banget, itu kayaknya yang paling aku tunggu-tunggu kalau naik kereta ya guys. Yaudah kalau gitu segitu saja untuk Le Journey to Bandung kali ini. Ditunggu Le Journey to mana lagi berikutnya untuk akhir tahun 2025 ini. Jujur kita masih bingung banget, tadinya tuh pengen ke Malang tapi kok dipikir-pikir
agak-agak repot gitu ya. Kita pengen ada yang deket-deket, atau mungkin ada yang punya saran enaknya pergi kemana, yang deket-deket aja gitu ya. Semarang lagi kah, atau Solo lagi kah, atau mana nih? Coba kasih tahu bisa di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video random berikutnya di Erwita Dadu Channel. Terima kasih semuanya, bye bye.